Hai, saya Andreas Bordes, dan pada video kali ini saya mau sharing tentang kesalahan utama orang ketika merekrut tim. Oke, jadi tentu di perusahaan pasti akan rutin untuk melakukan rekrutmen, untuk mengisi posisi-posisi yang ada di perusahaan tersebut. Dan seringkali saya menemukan bahwa HR kadang melakukan rekrutmen yang kurang tepat atau salah merekrut. Jadi orang yang masuk ternyata tidak kompeten atau justru memiliki attitude yang kurang baik, sehingga itu akan menjadi problem ketika tim tadi mulai bekerja. Ibaratnya kita semua maju ke depan tapi dia malah menarik ke belakang, jadinya kan malah nggak kongruen kayak gitu. Kita kan pingin ketika kita maju semuanya juga ikut maju, tidak satu yang holding back tapi semuanya moving forward kayak gitu. Dan apa sih penyebab seringnya terjadi salah rekrut? Nah, menurut pengalaman saya dan observasi saya biasanya, kesalahan merekrut itu terjadi ketika kita merekrut bukan karena kompetensinya, tapi karena dari kedekatannya. Jadi kita dekat sama seseorang, kita merasa dia teman baik gitu, atau misalnya sudah kenal lama, ya udah kita rekrut aja, masuk ke dalam tim. Tapi ternyata kompetensinya kurang sesuai, sehingga dia menjadi duri dalam daging tersebut. Dan itu yang tidak ingin perusahaan inginkan gitu. Ketika ada orang yang tidak tepat masuk ke dalam sebuah perusahaan. Nah, maka dari itu, solusinya adalah kita harus melihat benar-benar dari kompetensinya, dari attitude-nya. Sesuai nggak orang tersebut dengan pekerjaan saat ini posisi tersebut masih kosong. Cocok nggak? Kalau nggak cocok ya jangan dipaksa, walaupun deket. Karena kadang meskipun temen deket, itu nggak cocok jadi partner kerja atau jadi tim kerja, kadang nggak cocok. Jadi semua harus benar-benar objektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dari skill-nya, dari knowledge-nya, dan juga dari attitude-nya. Oke, dan maka dari itu harus jelas dulu nih dari awal. Kita tuh membutuhkan orang yang seperti apa. Di setiap posisi idealnya sudah memiliki satu yang namanya job spec atau job specification. Kira-kira kita butuh orang yang seperti apa? Usianya, kompetensinya, knowledge-nya, mungkin dari sertifikasinya harus apa, kayak gitu. Lalu juga harus jelas dari kompetensi yang dibutuhkan. Misalnya harus memiliki kemampuan atau kompetensi service excellence. Harus punya kemampuan komunikasi. Misalnya harus memiliki kemampuan teamwork yang baik. Jadi harus jelas nih. Biasanya 3 kompetensi utama yang mau kita fokuskan, yang mau kita rekrut. Nah, apa kompetensi utamanya? Nah, baru dari situ kita melakukan tes ya. Tes psikologi dan juga interview. Bagaimana kita bisa menggali kompetensinya dari interview. Dan itu yang biasa saya lakukan juga. Saya menggali interview dengan teknik STAR gitu ya. Jadi bisa mengetahui benar-benar kompetensinya. Dan itu membuat saya mampu untuk mengurangi turnover dari karyawan di suatu perusahaan. Jadi yang awalnya keluar masuk karyawannya cukup banyak gitu ya. Tapi setelah saya terapkan bagaimana cara merekrut yang tepat, akhirnya turnover tadi menurun, karyawan-karyawan tadi justru jadi betah juga dan juga bekerja dengan solid. Karena di awal kita sudah jelas, kita mau merekrut seperti apa, dan dengan teknik interview yang jelas juga, yang bisa menggali kompetensinya, dan akhirnya bisa menjadi tim yang solid. Jadi, rekrut bukan dari kedekatan, tapi harus objektif dari knowledge, skill, dan attitude-nya seperti apa. Oke, thank you Bapak Ibu sudah mendengarkan video kali ini. Semoga bermanfaat untuk Anda, untuk membangun perusahaan Anda, untuk membangun tim Anda, dan berhasil mencapai target perusahaan Anda. Dan juga jangan lupa subscribe untuk video-video selanjutnya. Dan juga Bapak Ibu juga bisa nih follow saya di Instagram di @andreasbordes. Saya juga sering sharing di sana, dan kita juga bisa ngobrol-ngobrol via DM di sana, konsultasi juga silahkan. Oke, thank you Bapak Ibu semua. Sukses selalu buat kita semua.